Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan kita sebelum memulai segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang istirahat malam kami. Dan sebelum kami memulai hari yang baru ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin kami, agar kami semakin mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, area doa manakah yang paling menyulitkan bagi Anda? Mengucap syukur? Alkitab menetapkan bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Itu merupakan kemauan Bapa. Tuhan memerintahkan ucapan syukur kita. Tuhan tidak menginginkan kepalsuan dari mereka yang keadaannya tidak mencerminkan rasa syukur. Maksudnya adalah mengucap syukur hanya di bibir dan tidak tercermin dari cara hidup mereka. Rasul Paulus mengalami penderitaan dengan cara yang sebagian besar dari kita tidak pernah membayangkannya. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40+1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam, aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya-bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Jika Rasul Paulus bisa berkata, "Bersukacitalah senantiasa, berdoa senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala perkara." Kita juga bisa mengucap syukur dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Kita mungkin adalah seorang yang penuh syukur, tetapi mengalami kesulitan untuk bersikap jujur pada Tuhan saat tiba pada kalimat pengakuan. Kita semua tahu bahwa kita masih bisa menjadi lebih baik. Tetapi beberapa orang tetap berpegang pada ide bahwa kita harus mengusahakan kasih Allah. Begitu kita percaya bahwa kita harus berusaha mendapatkan kasih Allah, akan sukar bagi kita untuk bersikap jujur kepadanya tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup kita. Bukannya mengakui dosa, kita berusaha mencari pembenaran atas dosa. Lagi pula, Tuhan tidak mengampuni alasan-alasan. Tuhan mengampuni dosa. Membuat alasan-alasan hanya akan membuat kita tetap terperangkap dalam dosa dan kesalahan. Walaupun Tuhan sudah mengetahui setiap detail kehidupan kita,
kita masih juga perlu untuk menjelaskan pengakuan dosa secara spesifik, bukannya menggunakan pengakuan-pengakuan umum yang membuat kita menghindari pertobatan sesungguhnya. Tujuan pengakuan kita bukanlah untuk menarik Tuhan agar berpihak kepada kita lagi. Tuhan memang bagi kita. Namun, kita perlu jujur mengenai apa yang terjadi dalam hidup kita, sehingga kita bisa menerima anugerah Tuhan dengan iman. Mengenali kenyataan dari kegagalan-kegagalan kita dan mengetahui bahwa kita sudah diampuni akan menghasilkan suatu ucapan syukur yang lebih dalam kepada Tuhan dan kesabaran yang lebih terhadap yang lainnya. Saat kita mengenal Tuhan lebih baik, kita akan mengaguminya lebih dan lebih. Pakailah pola atau cara yang paling cocok bagi kita dan menggunakan secara berkala untuk memeriksa kehidupan kerohanian kita. Ingatlah bahwa doa harusnya tidak menjadi beban atau kerja keras. Doa ditujukan untuk membantu kita agar hubungan dengan Bapa di surga semakin dalam. Tujuan doa bukannya membuat Tuhan melakukan kehendak kita, tetapi bagi kita agar sejalan dengan kehendak Bapa. Tujuan doa bukan untuk membuat pidato, melainkan lebih kepada memiliki komunikasi yang akrab dengan Tuhan. Doa merupakan yang luar biasa untuk memperdalam hubungan kita dengan Allah yang hidup, Allah yang menciptakan segalanya, Allah yang memerintah alam semesta, Allah yang menghakimi mereka yang hidup dan yang mati. Allah mengasihi dan mau agar kita mengenalnya. Amin. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama. Ajar kami untuk terus berdoa apapun keadaan kami, Tuhan. Mampukan kami untuk terus tekun dalam berdoa. Kami mau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tidak kami pungkiri, terkadang ada situasi-situasi di mana kami sulit untuk berdoa dan berharap Tuhan tahu semuanya dan mengerti kami. Tapi Tuhan mau kami memiliki hubungan yang akrab denganmu. Karena itu Tuhan, kami mau mulai sekarang untuk terus berdoa secara jujur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.